warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenankan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Hukum Pidana Internasional, Prodi Hukum, Universitas Tidar, ingin menjelaskan mengenai tindak pidana internasional, khususnya di kejahatan terhadap kemanusiaan. Slide berikutnya. Tindak pidana internasional akan coba dijelaskan oleh Mbak Zeni. Pada Mbak Zeni, waktu dan tempat kami persilakan. Pengertian tindak pidana internasional. Tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara internasional ini disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Ciri-ciri tindak pidana internasional. Yang pertama, terdapat pengakuan secara eksplisit bahwa suatu tindakan merupakan tindakan pidana, tindak pidana internasional, tindak pidana di bawah hukum internasional. Yang kedua, diakui memiliki sifat pidana dengan menetapkan kewajiban untuk melarang dilakukan, mencegah, menuntut, memidana, dan sebagainya. Ciri-ciri yang ketiga, memberikan sifat pidana pada suatu tindakan. Yang keempat, terdapat kewajiban atau hak untuk menuntut dan memidana, mengekstradisikan, dan bekerja sama dalam hal penuntutan dan pemidanaan, termasuk memberikan bantuan hukum dalam acara pidana. Ciri-ciri yang kelima, menetapkan dasar-dasar yuridiksi kriminal atau teori prioritas, dan yang terakhir, mendukung atau menunjang ditetapkannya pengadilan atau international tribunal. Jenis-jenis tindak pidana internasional ada kejahatan genosida atau the crime of genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Baik, untuk selanjutnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan internasional atau crimes against humanity are international crimes. Kejahatan terhadap umat manusia mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh orang-orang sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Literatur hukum menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan jus cogens, yakni hukum yang memaksa dan berada dalam posisi hierarkis yang tertinggi dibanding dengan semua norma dan prinsip lainnya. Norma ini dianggap mutlak dan tidak dapat diabaikan. Terhadap kejahatan ini, setiap umat manusia mempunyai tanggung jawab atau obligatio erga omnes untuk melakukan penghukuman secara adil. Unsur kejahatan terhadap kejahatan kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dipecah menjadi 4 unsur esensial, yaitu yang pertama, sifat dan karakter perbuatan tersebut tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan hebat atau luka yang serius terhadap tubuh atau kesehatan fisik maupun mental. Yang kedua, tindakan tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis atau meluas. Yang ketiga, tindakan tersebut harus dilakukan terhadap anggota dari penduduk sipil. Dan yang keempat, tindakan tersebut harus dilakukan atas satu atau lebih alasan berdasarkan latar kebangsaan, politik, etnis, sosial, atau agama. Kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Statuta Roma adalah serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan tujuan A. Pembunuhan, B. Pemusnahan, C. Perbudakan, D. Pengusiran atau pemindahan penduduk, E. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain, F. Menganiaya, G. Memperkosa,
memperbudak seksual, memaksa seseorang menjadi pelacur, menghamili secara paksa, melakukan sterilisasi secara paksa, ataupun bentuk kejahatan seksual lainnya. H. Penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan, agama, dan jenis kelamin atau gender, sebagaimana diatur dalam artikel 3 ICC, ataupun dengan alasan lainnya yang secara umum diketahui sebagai suatu alasan yang dilarang oleh hukum internasional. I. Penghilangan seseorang secara paksa. J. Kejahatan apartheid. Dan K. Perbuatan lainnya yang tak berperi kemanusiaan yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan penderitaan dan luka parah, baik tubuh, mental, maupun kesehatan fisik lainnya. Untuk selanjutnya, peran ICC terhadap kejahatan kemanusiaan akan dibacakan oleh Mas Panji. Pada Mas Panji, waktu sudah tepat, dipersilakan. Peran ICC terhadap kejahatan kemanusiaan. International Criminal Court atau ICC merupakan organisasi antar pemerintah dan pengadilan internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Kedudukan ICC merupakan sebagai institusi pelengkap bagi peradilan domestik yang dimiliki masing-masing negara. Hal ini ditegaskan dalam preambul paragraf 10 Statuta Roma yang menyatakan bahwa emphasizing that the ICC establishment under the statute shall be complementary to national criminal jurisdiction. Hal ini yang sama juga ditetapkan dalam pasal 1 Statuta Roma. ICC dapat menjalankan perannya jika pengadilan negara yang bersangkutan tidak mampu atau disebut unable dan atau tidak mau atau tidak sungguh-sungguh atau disebut unwilling. Next. Tolak ukur bahwa sebuah negara tidak mampu atau unable terdapat pada pasal 17 ayat 3 Statuta Roma tahun 2002, di mana Statuta Roma menjelaskan bahwa salah satu tolak ukur bahwa sebuah negara tidak mampu atau unable adalah tidak adanya sistem hukum nasional. Selain itu, jika terjadi suatu keadaan yang kacau terhadap sarana dan prasarana peradilan nasional sehingga pengadilan tidak mampu menghadirkan tertuduh atau mengajukan bukti-bukti yang cukup dan kesaksian atau tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Sedangkan kriteria yang membuktikan ketidakinginan atau kesungguh-sungguhan atau disebut unwilling dari pengadilan nasional untuk mengadili suatu perkara dicantumkan dalam pasal 17 ayat 2 dan 3 yang menegaskan bahwa 1. Jika proses peradilan telah dilaksanakan dengan maksud untuk melindungi seseorang dari tanggung jawab pidananya. 2. Bahwa jika proses peradilan telah ditunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Bahwa jika proses peradilan tidak dilaksanakan secara bebas dan independen. Dapat dilihat di bagian berikut bahwa negara yang unable dan unwilling baru bisa membawa perkaranya ke dalam ICC, sedangkan negara yang willing dan able tidak bisa dicampuri oleh ICC karena terkait dengan kedaulatan yurisdiksi tiap negara. Next. Subjek hukum yang dapat diadili dalam ICC adalah personal jurisdiction atau rationae personae. ICC hanya dapat mengadili individu atau natural person. Kejahatan yang menjadi ruang lingkup atau material jurisdiction atau disebut juga rationae materiae, maka yurisdiksi ICC adalah pada kejahatan-kejahatan yang merupakan kejahatan paling serius atau the most serious crime dalam pandangan masyarakat internasional yang diatur dalam pasal 5-8 Statuta Roma, yaitu seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Next.
Yurisdiksi ICC terhadap warga negara yang berasal dari non-state party atau negara yang tidak meratifikasi maupun menandatangani Statuta Roma. Berdasarkan Statuta Roma, ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari non-state parties dalam kondisi-kondisi sebagai berikut, yaitu 1. Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC. 2. Dalam kasus warga negara dari non-state parties yang melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut. 3. Dalam kasus negara non-state parties sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu. Di samping dapat dilihat bahwa masih ada beberapa negara yang merupakan non-state parties yang ditandai dengan warna merah, dan yang hijau adalah state parties dari ICC. Next. Untuk pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang menjadi tuntutan utama dalam ICC. Pelaksanaan pertanggungjawaban individu pada mahkamah yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional. Aplikasi pada pertanggungjawaban pidana terhadap individu dalam ranah hukum internasional pertama diterapkan pada mahkamah yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional, yaitu Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg tahun 1946 dan Mahkamah Militer pada Peradilan Tokyo tahun 1948. Yang menjadi prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap individu dalam HPI antara ini yaitu prinsip 1, setiap orang melakukan kejahatan menurut hukum internasional dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana. 2. Prinsip 2, pelaku kejahatan internasional tidak bebas dari pertanggungjawaban pidana menurut hukum internasional jika hukum nasionalnya tidak memaksakan pemidanaan terhadap orang tersebut. Prinsip 3, seorang kepala negara atau pejabat negara tidak bebas dari pertanggungjawaban pidana menurut hukum internasional. Prinsip 4, seorang yang menjalankan perintah jabatan tidak membebaskan ia dari pertanggungjawaban pidana menurut hukum internasional. Next. Mekanisme lengkap tentang bagaimana ICC menangani suatu perkara termuat dalam Statuta ICC yang disetujui di Roma pada tanggal 17 Juli tahun 1998. Terdiri dari 13 bagian dan 128 pasal. Berikut adalah garis besar singkat dari bagian dan masalah dalam Statuta Roma. Bagian 1 yaitu tentang pembentukan pengadilan. Bagian ini berisi tentang pembentukan pengadilan dan hubungannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagian 2 yaitu yurisdiksi. Bagian ini berisi tentang kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan, peran Dewan Keamanan, pengakuan kasus, dan penerapan hukum untuk kasus-kasus yang masuk dalam pengadilan. Bagian 3, prinsip-prinsip umum hukum kejahatan. Bagian ini berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum kejahatan yang diambil dari sistem hukum berbeda dan bertujuan untuk memberikan semua jaminan atas kasus. Bagian ini mencakup prinsip non-retroaktif di mana pengadilan tidak dapat menetapkan yurisdiksi sebelum statuta diberlakukan. Bagian 4, komposisi dan administrasi pengadilan. Bagian ini menyebutkan struktur pengadilan dan kualifikasi serta independensi para hakim secara rinci. Pengadilan terdiri atas kepresidenan, lembaga banding, divisi pengadilan, dan pra-peradilan, jaksa penuntut, dan pejabat catatan sipil. Bagian kelima, penyidikan dan pengadilan. Bagian yang membicarakan masalah penyidikan kejahatan yang telah terbukti dan proses di mana jaksa penuntut dapat memulai melaksanakan penyidikan. Bagian ini juga menyebutkan hak-hak pelaku kejahatan. Bagian 6. Bagian ini berhubungan dengan pengajuan peradilan. Pertanyaan tentang pengadilan tanpa kehadiran tertuduh atau mengikuti pengakuan atas kesalahan serta hak-hak dan perlindungan tertuduh. Bagian 7.
tentang hukuman bagian. Bagian ini mencakup hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk penjara seumur hidup, pemenjaraan selama kurun waktu tertentu, dan denda. Di antara hukuman-hukuman lain, hukuman mati bukan hukuman pengadilan. Bagian statuta ini menetapkan sumbangan dana sebagai keuntungan korban kejahatan dan yurisdiksi pengadilan dan keluarga korban. Bagian 8 mengenai banding dan pengajian ulang. Bagian ini membahas permohonan banding atas putusan pengadilan dan hukuman sidang, banding, revisi, dakwaan atau hukuman, serta kompensasi bagi tersangka, tertuduh atau terdakwa. Bagian 9 mengenai bantuan hukum dan kerjasama internasional. Bagian ini membahas kerjasama dan bantuan hukum internasional antara negara dan pengadilan. Bagian 10 pengakuan. Bagian ini menyakup pengakuan keputusan, peran negara-negara dalam penegakan hukum, pemidanaan orang untuk menjalani hukuman, dan pengurangan dan komutasi masa hukuman. Bagian 11 mengenai majelis negara anggota. Bagian menetapkan pembentukan majelis negara anggota oleh suatu wakil dari tiap negara anggota untuk mengawasi lembaga peradilan. Bagian 12 mengenai keuangan pengadilan. Bagian ini menyatakan bahwa pengadaan dana untuk pengadilan berasal dari 3 sumber, yaitu kontribusi negara-negara peserta, dana-dana dari PBB, kemudian kontribusi sukarela dari pemerintah, organisasi internasional, perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga lainnya. Bagian 13 mengenai klausa akhir. Bagian ini membahas penyelesaian pertikaian, reservasi, dan undang-undangan statuta serta ratifikasi. Reservasi dibuat bukan berdasarkan ratifikasi perjanjian, namun 7 tahun setelah perjanjian ditegakkan. Setiap negara anggota dapat mengajukan undang-undang untuk statuta dalam konferensi pengajian ulang. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh kasus Perang Bosnia-Herzegovina akan coba dijelaskan oleh Mas Diril. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Perang Bosnia dan Herzegovina merupakan salah satu contoh kasus. Pada tanggal 1 Maret 1992, Bosnia dan Herzegovina memutuskan untuk menjadi negara berdaulat melalui referendum. Proklamasi Bosnia dan Herzegovina mendapatkan pengakuan internasional dan pada 22 Mei 1992 mereka resmi menjadi negara anggota PBB. Proklamasi Bosnia mendapatkan penolakan dari etnis Serbia di bawah pimpinan Radovan Karadzic dan Slobodan Milošević. Etnis Serbia berupaya untuk menggagalkan pembentukan negara Bosnia. Pada pertengahan tahun 1992, etnis Serbia mulai melancarkan serangan terhadap kota-kota besar Bosnia. Penyerangan terhadap negara-negara bekas Yugoslavia menjadi pilihan bagi Serbia ketika federasi tidak dapat dipertahankan lagi. Besarnya jumlah etnis Serbia di Bosnia serta wilayah yang dihuni akan cukup bagi Serbia untuk mewujudkan ambisinya membangun kembali Serbia Raya dengan menggabungkannya ke dalam bekas federasi Yugoslavia yang masih tersisa. Pertahanan Bosnia yang lemah ditambah dengan dendam Serbia terhadap etnis Muslim Bosnia membuat Serbia menyerang Bosnia secara membabi buta. Bosnia mengalami penyiksaan hingga pembersihan etnis dikarenakan kondisinya sebagai Muslim yang merupakan produk dari kekuasaan Turki. Selanjutnya, sistem pengadilan pidana internasional bekas Yugoslavia dan putusan akhir Pengadilan Mahkamah Pidana Internasional bekas Yugoslavia atas konflik Bosnia. Sebagai bagian dari mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pengadilan kriminal internasional untuk bekas Yugoslavia pada tahun 1991, telah mengadili dan berhasil menghukum sejumlah orang yang dituduh melakukan kejahatan perang sebagai berikut.
yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus bekas Yugoslavia 1993, yaitu diantaranya yurisdiksi personal. Mahkamah hanya berwenang mengadili orang perorangan atau individu saja. Tegasnya adalah orang atau individu yang terlibat sesuai dengan perannya masing-masing dalam peristiwa yang terjadi di bekas Yugoslavia. Hal ini dijelaskan lagi dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa mahkamah memiliki yurisdiksi atas orang perorangan atau pribadi alamiah natural persons sebagaimana ditentukan dalam statutannya. Lalu yurisdiksi temporal adalah peristiwa yang terjadi mulai tanggal 1 Januari 1961. Tetapi tidak ditegaskan bahwa waktu terakhirnya. Tegasnya sampai kapankah waktu yang terakhir? Tiada ketegasan tentang batas waktu terakhir, mungkin disebabkan karena batas waktu itu relatif sukar ditetapkan. Mengingat peperangan ataupun akibatnya bisa saja terus terjadi walaupun perang itu sudah dinyatakan berakhir. Berikutnya, yurisdiksi teritorial. Mahkamah meliputi wilayah bekas Yugoslavia secara tegas dinyatakan dalam pasal 8 bahwa yurisdiksi teritorial mahkamah meluas dari wilayah bekas Republik Federasi Yugoslavia, termasuk permukaan daratannya, ruang udara, dan perairan teritorialnya. Baik, selanjutnya adalah pelaksanaan atau putusan akhir dari mahkamah yang akan dijelaskan oleh Mas Raihan. Waktu dan tempat dipersilakan. Pelaksanaan atau putusan akhir dari mahkamah. Menurut pasal 27 Statuta, jika mahkamah menjatuhkan putusan yang berupa penghukuman atas terdakwa dan putusan itu sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti, putusan akan dilaksanakan di negara yang ditunjuk oleh mahkamah dari daftar negara-negara yang telah dinyatakan kesediaannya melaksanakan hukum yang telah dijatuhi oleh mahkamah. Negara-negara itu ditunjuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan pernyataan kesediaan masing-masing untuk menerima pelaksanaan hukuman di negaranya atas individu-individu yang telah dijatuhi hukuman oleh mahkamah. Berikut beberapa aktor atau individu yang dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Pidana Internasional terkait perang Bosnia Herzegovina. Yang pertama ada Ratko Mladic dan Radovan Karadzic sebagai otak dibalik genosida setelah mengambil alih Srebrenica, Bosnia Herzegovina. Ratko Mladic dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mladic dihukum karena genosida dan penganiayaan, pemusnahan, pembunuhan, dan tindakan pemindahan paksa yang tidak manusiawi di daerah Srebrenica pada tahun 1995. Penganiayaan, pemusnahan, pembunuhan, deportasi, dan tindakan tidak manusiawi pemindahan paksa di kota-kota di seluruh bagian Bosnia, pembunuhan, teror, dan serangan tidak sah terhadap warga sipil di Sarajevo, dan penyanderaan personel PBB. Radovan Karadzic, dia dihukum karena genosida di daerah Srebrenica pada tahun 1995, penganiayaan, pemusnahan, pembunuhan, deportasi, tindakan tidak manusiawi atau pemindahan paksa, teror, serangan tidak sah terhadap warga sipil, dan penyanderaan, dan dia dihukum penjara selama 40 tahun. Yang kedua ada Tihomir Bleskić, Jenderal Bosnia Kroasia, didakwa dengan 6 pelanggaran hak asasi manusia yang serius di bawah Konvensi Jenewa 1949. Mantan jenderal itu dijatuhi hukuman hingga 45 tahun penjara. Namun, pada tahun 2004, Pengadilan Kejahatan Perang menemukan bahwa Yugoslavia dalam sidang banding telah melonggarkan sanksi terhadap mantan jenderal Bosnia dan Kroasia Tihomir Bleskić. Bleskić dijatuhi hukuman 45 tahun penjara.
juri mengurangi hukumannya menjadi 9 tahun penjara. Di sebagian besar bagian persidangan, Blaskic dinyatakan tidak bersalah. Selama persidangannya, Blaskic dijatuhi hukuman 45 tahun penjara karena memerintahkan serangan terhadap warga sipil. Pengacaranya kemudian mengajukan banding dan menyatakan kliennya tidak bersalah. Yang ketiga ada Anto Furunzice atau komandan lokal. Atas pelanggaran hukumnya, ia divonis 10 tahun penjara pada vonis pertama dan 8 tahun penjara pada vonis terakhir, dan diharuskan untuk segera melaksanakannya. Yang keempat ada Zlatko Aleksovski, komandan penjara. Dia dinyatakan bersalah, membantu dan bersekongkol, sehingga pengadilan tinggi meningkatkan hukuman menjadi 7 tahun penjara. Yang kelima ada Mario Cherkes, mantan komandan brigade. Dia didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hukum atau kebiasaan perang, dan pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 1949. Cherkes dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Yang keenam ada Drago Josipovic, tentara HVO. Dia didakwa oleh pengadilan atas penyiksaan, pembunuhan, dan tindakan tidak manusiawi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana dia dijatuhi hukuman 10, 15, dan 10 tahun penjara. Sidang banding menyetujui permohonan bandingnya dan mengurangi hukumannya menjadi 12 tahun penjara. Yang ketujuh, ada Dario Kordic, pemimpin regional. Ia didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan serta pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949. Dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara untuk kejahatan ini. Baik, cukup sekian yang kelompok kami dapat sampaikan mengenai tindak pidana internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika nanti teman-teman ingin berdiskusi, kami terbuka dan dapat menuliskan berbagai pertanyaan atau diskusi di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.